Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dari kelas IFC 2019. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang graf. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu graf. Graf adalah kumpulan simpul atau vertices atau nodes yang dihubungkan satu sama lain melalui sisi atau busur atau edge. Perbedaan graf dengan pohon: pertama, graf mungkin terjadi siklus cycle. Yang kedua, graf dapat terdiri lebih dari satu sambungan. Kemudian terdapat dua himpunan yang memenuhi graf. Pertama, vertex atau simpul yang sering disimbolkan dengan huruf V, yaitu himpunan simpul yang terbatas dan tidak kosong. Yang kedua, edge atau sisi atau busur yang sering disimbolkan dengan huruf E, adalah himpunan busur yang menghubungkan sepasang simpul. Selanjutnya, terdapat beberapa jenis graf. Yang pertama, graf sederhana atau simple graph. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. Yang kedua, graf tak sederhana atau unsimple graph, yaitu graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana atau unsimple graph. Dan yang selanjutnya, berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas dua jenis. Yang pertama, graf tak berarah atau undirect graph, yaitu graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. Yang kedua, graf berarah atau direct graph atau digraph, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. Terdapat beberapa terminologi pada graf. Yang pertama yaitu ketetanggaan atau adjacent, yaitu dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Contohnya simpul A, simpul B, dan menarik garis lurus. Nah, itu disebut dengan bertetanggaan. Terminologi yang kedua yaitu bersisian atau insidensi, yaitu suatu sisi yang bersisian langsung dengan suatu simpul. Contohnya simpul A, simpul B, ada garis A, B. Nah, itu langsung bersisian dengan simpul A dan B. Terminologi graf yang ketiga yaitu ada simpul terpencil atau isolate vertex, yaitu simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Contohnya, kita membuat bangun persegi. Ada simpul A, simpul B, simpul C, simpul D. Nah, ada lagi yang datang yaitu simpul E misalnya di sini. Nah, yang ini tidak akan terhubung karena yang simpul A, B, C, dan D sudah saling terhubung, dan yang E tidak terhubung dan tidak ada garis. Terminologi graf yang keempat yaitu ada graf kosong atau null graph atau empty graph, yaitu himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. Contohnya, ada suatu simpul misalnya A, B, C, D. Nah, semua simpul itu tidak saling terhubung dan tidak memiliki garis sisi. Terminologi graf yang kelima yaitu ada derajat atau degree, yaitu jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Cara menghitungnya yaitu misal kita memiliki simpul A, simpul B, simpul C, simpul D. Nah, saling terhubung semua itu. Simpul B misalnya nih, dan simpul C. Nah, simpul B itu kan terhubung dengan A dan D yang ke bawah nih. Nah, itu dihitung 2. Terus yang C berhubungan langsung dengan A dan D, itu dihitung 2. Nah, dan keduanya kan sama. Nah, itu disebut derajat.
terminologi graf derajat atau degree untuk graf yang berarah. Cara menghitungnya yaitu yang masuk ke simpul A itu yang arah, misalnya arahnya langsung keluar dan masuk, nah itu dihitung. Dan misalnya simpul yang lainnya juga, misalnya ada yang panah yang masuk ke simpul tersebut dan simpul tersebut keluar memberikan arah ke simpul yang lain, nah itu ditambah dari yang masuk dan yang keluaran, dijumlahkan, dan itu merupakan derajat dari graf berarah. Agar paham program yang saya buat nanti, saya akan menjelaskan dulu tentang matik agensi. Matik agensi dari graf dengan pembobot dapat digunakan untuk menyimpan pembobot dari setiap garis. Jika garis kehilangan nilai, kemungkinan nilai negatif 0 atau bilangan besar menunjukkan nilai yang tak terbatas atau infinity. Sekarang saya akan menjelaskan step by step program yang saya buat. Pertama, kita mendeklarasikan dahulu library-nya seperti include iostream, include stdoh, include stdlib.h, dan define n6. Yang kedua, kemudian kita mendeklarasikan array satu dimensi, vertex, atau simpul pada sebuah graf. Yang ketiga, lalu kita mendeklarasikan array dua dimensi, edge. Yang keempat, lalu membuat typedef struct yang isinya integer array v atau vertex dan integer e atau edge. Kemudian tutup dan tambahkan graf tb. Kelima, selanjutnya membuat prosedur jalur sebuah graf yang isi pemrosesannya menggunakan perulangan yang nantinya akan menampilkan daftar garis atau edge. Keenam, kemudian membuat prosedur data graf yang di dalamnya berisi perulangan digunakan untuk melakukan perhitungan seperti sebelumnya. Yang ketujuh, selanjutnya membuat prosedur data graph run yang berisi perulangan yang digunakan untuk proses perhitungan juga. 8. Dan yang terakhir ada main yang di dalamnya berisi untuk menjalankan program pada setiap prosedur yang sebelumnya kita buat atau memanggil prosedur yang kita buat tadi. Intinya pada program ini untuk menampilkan garis pada setiap vertex. Sekian materi tentang graf yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.